Ada seorang ulama di Hadramaut bernama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Hidup di zaman beliau para ulama, para imam yang namanya Abdullah, 7 orang. Di zaman sahabat banyak yang namanya Abdullah. Imam Al-Iraqi membuat satu riset ilmiah, sahabat yang bernama Abdullah itu 300 orang. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah ada 300 orang. Yang populer diantaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, Abdullah ibnu Rawahah, Abdullah bin Huzafa As-Sahmi, dan masih banyak, hampir 300 nama Abdullah. Di zaman Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu nama imam-imam besar yang hidup sezaman, namanya Abdullah, 7 orang. Nah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini disebutkan amalia beliau, wirid beliau. Beliau punya amalan sehari-hari itu membaca Allah Allah 25.000 kali, ditambah membaca La ilaha illallah 25.000 kali, ditambah membaca salawat kepada Nabi 25.000 kali, dengan istighfar juga. Al-Habib Abdullah bin Hasan Baharun, beliau mengatakan kalau istighfar dan yang lain-lainnya 50.000 kali, ditambah solat duha 8 juz Al-Quran dibaca, solat malamnya 10 juz. Itu amalannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi waktunya itu sudah tidak ada lagi yang lain, isinya ibadah. Tapi bagaimana keadaan orang-orang soleh? Tidak merasa hebat dengan amalnya. Beliau selesai melakukan amal ibadah itu, beliau selalu melantunkan syair, Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal. Wahai Allah penciptaku, Ya Rabbi, wahai Allah, wahai penciptaku, apa sih artinya amalku? Itu pernyataan beliau. Sudah bacanya seperti itu, sebanyak itu amalannya, selesai melakukan amalan hebat itu beliau mengatakan, Ya Rabbi ma ma'na amal. Wahai Allah, apa artinya amalanku ini? Wa kasbuna kulluh zalal. Usaha kami dalam ibadah banyak kekurangan seluruhnya. Lakin lana fika amal. Namun kami punya harapan darimu ya Allah. Jadi orang-orang soleh tidak mengandalkan amal, mengandalkan apa? Dengan amal itu mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya. Ya, rahmatuka arja min a'malina. Itu hadis Nabi. Rahmatmu ya Allah lebih kami harapkan dari amal kami. Rahmatmu ya Allah lebih kami harapkan dari amal kami. Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhyil idhama ramah. Tapi kami punya harapan, mudah-mudahan dengan amal ini engkau berikan rahmatmu kepada kami. Nah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sebagaimana tadi saya singgung, kita harus contoh beliau, bukan contoh amalannya. Kita gak kuat, amalannya gak kuat kita. 25.000 la ilallah, Allah Allah 25.000, salawat 25.000, istighfar 50.000, Al-Quran surat duha 8 juz, solat malam 10 juz. Kita ikut pingsan semua, gak kuat. Tapi ada hal penting yang harus kita ikut.
bagaimana beliau menyikapi keadaan hatinya kepada Allah. Di saat amalan yang sehebat itu tetap merasa dirinya hina dan kurang. Itu yang perlu kita ambil. Makanya beliau punya munajat itu jadi bacaan doa selesai majlis ta'lim, khususnya majlis ta'lim yang ilmunya bersanad dari Tariqah Ba'alwi, dari para habaib. Itu kan isi doanya luar biasa itu. Pengakuan bahwa beliau itu adalah orang yang banyak salah. Kalau beliau banyak salah, bagaimana kita? Apa beliau awali? Ya Rabbana a'tarafna. Wahai pencipta kami Allah, kami mengakui. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna. Kami banyak melakukan dosa. Habib Abdullah menunjukkan itu kepada beliau dirinya, karena beliau itu setiap menulis itu beliau tujukan kepada diri beliau. Tapi sebenarnya tidak pantas kalau kita katakan itu kepada beliau. Yang pantas itu kepada kita yang banyak dosa. Tapi beginilah keadaan orang-orang soleh yang dekat dengan Allah. Mereka tidak pernah merasa diri mereka mulia, suci, bersih. Justru makin banyak amalannya, makin merasa kurang di hadapan Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian sucikan diri kalian, Dia Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Ya Rabbana iktarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladho ashrafna. Dan kami melampaui batas dalam melakukan dosa, ya Allah. Beliau mengatakan beliau melakukan dosa yang melampaui batas. Wa annana asrafna ala ladho ashrafna. Begitu banyak dosa yang kami lakukan, begitu banyak dosa yang saya lakukan, sampai diri saya ini hampir-hampir masuk ke neraka Laz. Laz itu satu nama neraka. Saya hampir masuk neraka. Fatub alaina taubah taksil likulli haubah. Maka berikanlah taubat kepadaku, terimalah ampunan, maafkanlah diriku. Fatub alaina taubah taksil likulli haubah. Dengan taubat tersebut semoga engkau bersihkan seluruh dosa-dosaku. Jadi amalan yang hebat seperti itu beliau masih mengatakan banyak dosa. Kira-kira maksiatnya ada waktu tidak itu? Nggak ada waktu maksiat. Nggak ada. Sebenarnya ada orang-orang tertentu, para aulia, para solihin, sebenarnya ada di antara mereka itu yang hari-harinya itu sulit melakukan dosa. Ada. Cuman ulama ahli sunnah wal jamaah adab kepada para nabi, sehingga mereka mengatakan para nabi itu ma'sumun, satu-satunya golongan makhluk di kalangan manusia yang tidak punya salah sama sekali, itu para nabi. Kalau para aulia disebut dengan mahfuz, terjaga mereka dari dosa. Sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan, seperti Syekh Abdul Qahir Al-Bughdadi, beliau mengatakan ada beberapa aulia yang mereka menjaga diri mereka dari melakukan dosa sampai mereka suci bersih. Namun sebagai adab kepada para nabi, istilah ini dibedakan ma'asum dengan mahfuz. Sehingga ma'asum di sini dari semua ucapan perbuatan, terjauhkan dari dosa, itu tidak ada yang dilakukan oleh para nabi. Tapi para aulia, mereka juga ada yang magomnya seperti itu. Namun ucapannya itu ada kalanya tidak benar, karena sebagai manusia. Tapi kalau menjauhi dosa, ada yang mereka tidak berdosa. Ada, banyak.